Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai financial modeling, yang mana financial modeling adalah merupakan aktivitas dalam membuat sebuah model yang bisa menampilkan kinerja keuangan bisnis ke depan. Tujuannya untuk mendapatkan analisis keuangan yang realistis. Sebelum membuat financial modeling ini, kami membuat file Excel yang berguna untuk memudahkan kami dalam membuat financial modeling nantinya. Ini merupakan file Excel bantuan yang kami buat, di mana angka-angka yang terdapat pada file ini bersumber dari financial statement perusahaan Kalbe dan juga berasal dari annual report. Setelah membuat file bantuan tadi, barulah kami membuat financial modeling. Yang pertama yaitu membuat neraca konsolidasi per 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk 2020 tidak dimasukkan karena datanya belum lengkap. Di 2020 tersebut masih sampai kuartal 3. Untuk kas, setara kas, utang tahap persediaan, aset lancar, aset non keuangan lancar lainnya, ini berasal dari UAS modeling atau file Excel tambahan yang kami buat tadi. Untuk aset tetap dan akumulasi, datanya belum ada, jadi kita membuat dulu pada sheet depresiasi, di mana aset kotor itu didapat dari aset tetap ditambah dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini kita dapat dari annual report. Dari annual report tahun 2017. Nah, ini angka dari akumulasi penyusutan yaitu pada subtotalnya 2812 207 926 852. Kita lihat di sini sama dengan annual report tadi. Untuk depresiasi yaitu penambahan dari beban publikasi, beban penjualan umum dan administrasi, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya aset bersih yaitu tambahan dari aset kotor atau aset tetap ditambah dengan akumulasi. Beban-beban ini juga didapat dari annual report. Selanjutnya amortisasi yang juga didapat dari annual report. Lalu depresiasi tambah amortisasi, dapatlah ini. Untuk beban operasi dari file UAS modeling, itu beban umum ditambah beban penjualan dikurang total depresiasi tambah amortisasi itu 455 883. Untuk beban usaha B26 ditambah B2. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sama dengan 2017. Nah, maka dapatlah aset tetap sebesar 8154, 867, 639, 906. Untuk aset bersih, aset tidak lancar, aset non keuangan tidak lancar lainnya, itu juga didapat dari file Excel UAS modeling. Dan utang usaha, utang bank. Nah, untuk utang bank ini di UAS modeling itu nama akunnya ialah pinjaman jangka pendek, yang mana pinjaman jangka pendek ini dianggap sebagai utang bank. Selanjutnya utang lancar lainnya, utang bank jangka panjang, kewajiban tidak lancar, modal saham, dan semua ini juga terdapat pada file UAS modeling, financial modeling. Lanjut ke income statement atau laporan laba rugi konsolidasi. Untuk penjualan bersih juga didapatkan dari UAS financial modeling, beban pokok, dan ini juga didapatkan dari Excel UAS financial modeling. Lanjut ke laporan laba rugi performa, di mana tahun 2018 dan 2019 juga didapat angkanya dari income statement pada sheet sebelumnya. Tinggal kita linkkan saja sesuai dengan akunnya. Di tahun 2020 performa
penjualan bersih itu kita dapat dengan cara membuat sheet baru, yaitu sales. Dimana pendapatan neto ini didapat dari banyaknya penjualan obat resep, produk kesehatan, nutrisi, distribusi, dan logistik pada perusahaan Kalbe, yang mana ini data atau angkanya ini didapat dari annual report. Sama untuk 2018 dan 2019-nya. Setelah didapat angka ini, barulah kita dapatkan produk neto dengan menambahkan C4 sampai dengan C7 ini. Kita dapat pendapatan neto. Untuk 2020 performanya, kita menggunakan angka 1 ditambah menggunakan rumus 1 ditambah F10, yang mana F10 merupakan rata-rata dari 3 tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 ini hanya menggunakan 2 tahun sebelumnya, karena 2017 kita tidak mengetahui berapa datanya. Begitu juga dengan tahun 2021, itu menggunakan rata-rata 3 tahun sebelumnya, sama dengan 2022 dan 2023. Untuk lalu dikali dengan E4 yang merupakan penjualan obat resep pada tahun sebelumnya, sama dengan rumus-rumus untuk produk lainnya. Maka didapatlah penjualan bersih untuk tahun 2020 performa sebanyak segini. Untuk beban pokok penjualannya, yaitu penjualan bersih dikali dengan asumsi, di mana kita harus membuat dulu sheet asumsi. Itu ini ada HPP, beban, laba, tax rate, dividen, payout ratio, bunga, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran usaha, pertumbuhan aset tetap, dan depresiasi, bobot hutang bank terhadap HPP, bobot utang jangka panjang terhadap aset kotor. Maka setelah itu didapatlah beban pokok penjualan sebesar sini. Untuk laba kotor yaitu penjualan bersih dikurang dengan beban pokok penjualan. Beban operasi juga didapat dari asumsi dan dikali dengan penjualan bersih. Depresiasi dari sheet depresiasi tadi. Beban yaitu sum dari penjualan dari beban operasi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Untuk laba usaha, laba kotor dikurang dengan beban total beban. Untuk laba atau beban lain-lain, itu asumsi pada E7 itu laba atau beban lain-lain dikali dengan penjualan bersih, maka dapat laba atau beban lain-lainnya bersih. Untuk EBIT itu E12 ditambah dengan E13. Nah, selanjutnya itu beban bunga bersih. Dimana beban bunga bersih ini didapat dari sheet debt E5, yaitu bunga. Pada sheet debt ini terdapat hutang bank, hutang jangka panjang, dan bunga. Dimana ini diperoleh dari sheet balance sheet. Setelah didapat beban bunga bersih tadi, selanjutnya mencari laba sebelum pajak, itu EBIT ditambah dengan beban bunga bersih. Selanjutnya pajak yang didapat dari asumsi E8 dikali dengan income statement performa D16. Asumsi E8 itu adalah tax rate dan income statement performa D16 adalah laba sebelum pajak. Maka dapat pajak sebesar segini. Untuk laba bersih, penjumlahan dari laba sebelum pajak ditambah dengan pajak. Pembayaran dividen dapat dicari dengan cara D18 dikali dengan asumsi E9 dikali dengan 1. D18 itu adalah laba bersih, asumsi E9 adalah dividen payout ratio, lalu dikali dengan E1. Lanjut ke sheet balance sheet performance.
Pada sheet ini, untuk tahun 2018 dan 2019 itu diperoleh dari sheet balance sheet sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2020 performance itu didapat dari sheet cash flow statement. Pada sheet cash flow statement ini ada laba rugi, perubahan modal kerja, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan perubahan arus kas dan perubahan modal kerja. Laba rugi ini diperoleh dari sheet income statement performance. Depresiasi diperoleh dari sheet depresiasi. Kemudian untuk kenaikan penurunan piutang usaha, di mana apabila piutang naik dari periode sebelumnya, maka kas akan mengalami pengurangan. Dan untuk kenaikan penurunan persediaan, jika persediaan bertambah, maka kas juga akan berkurang. Sedangkan untuk kenaikan penurunan utang usaha, apabila utang usaha bertambah, maka kas akan bertambah. Angka ini didapat dari sheet balance sheet performance. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi tambahkan ketiga akun ini. Untuk capital expenditure, yaitu untuk mencari biaya yang dikeluarkan untuk menambah aset. Ini diperoleh dari sheet depresiasi. Maka didapat arus kas dari aktivitas investasi sebesar segitu. Untuk kenaikan penurunan hutang bank, pembayaran dividen, dan kenaikan penurunan hutang jangka panjang itu diperoleh dari sheet balance sheet performance. Maka didapat arus kas dari aktivitas pembiayaan dengan cara menjumlahkan ketiga akun ini. Perubahan arus kas diperoleh dengan menambahkan arus kas dari aktivitas operasi ditambah dengan arus kas aktivitas investasi ditambah dengan arus kas dari aktivitas pembiayaan, maka didapat perubahan dari arus kas. Untuk kas awal diperoleh dari sheet balance sheet performance, dan kas akhir diperoleh dari perubahan arus kas ditambah dengan kas awal. Untuk perubahan modal kerja diperoleh dari kenaikan penurunan piutang usaha ditambah dengan kenaikan penurunan persediaan ditambah dengan kenaikan penurunan aktiva lain ditambah dengan kenaikan penurunan hutang usaha, maka didapatlah perubahan modal kerja. Untuk hutang usaha diperoleh dari asumsi dibagi 360 dan dikali dengan income statement performa D6, yaitu penjualan bersih, maka dapat hutang usaha. Untuk persediaan sama rumusnya dengan hutang usaha. Untuk aktiva lancar lain ini diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Maka aktiva lancarnya itu total dari D7 ditambah sum dari D7 sampai D11. Untuk aset tetap bersih itu didapat dengan cara aset kotor tahun 2020 dikurang dengan akumulasi 2019 dan dikurang dengan depresiasi tahun 2020, maka didapat aset tetap bersih. Untuk aset tidak lancar lainnya itu tuh diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, begitupun dengan tahun-tahun berikutnya seperti tahun 2021, 2022, dan 2023, sama dengan aset non keuangan tidak lancar lainnya. Untuk utang usaha itu dapat dicari dengan rumus asumsi D15, yaitu perputaran hutang dibagi dengan 360 dikali dengan income statement performa D7, yaitu beban pokok penjualan
maka didapat hutang usaha sebesar segini. Untuk hutang bank itu diperoleh dari sheet debt E3, yaitu hutang bank, dan hutang lancar lainnya diperoleh dari tahun, diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya. Untuk hutang bank jangka panjang diperoleh dari sheet debt. Untuk kewajiban tidak lancar lain diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Dan modal saham, tambahan modal saham, kemudian ekuitas, saldo laba, total modal yang didistribusikan, kepentingan non pengendali itu untuk modal saham, tambahan modal saham, komponen ekuitas itu diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk saldo laba itu diperoleh dengan cara saldo laba tahun sebelumnya ditambah dengan income statement performa di 18, yaitu laba bersih, ditambah dengan pembayaran dividen, maka didapat saldo laba sebesar segini. Untuk total modal, sum dari D30 sampai D33, kepentingan non pengendali itu diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, dan total modal merupakan sum dari total modal yang didistribusikan ke pemilik induk ditambah dengan kepentingan non pengendali. Kewajiban dan ekuitas diperoleh dari total modal ditambah dengan total kewajiban, maka dapat kewajiban dan ekuitas. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.